Terima kasih Anda masih di Kompas Siang. Saudara, sidang pra-peradilan ex Jampitsus Febri Adriansyah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agama Islam semua Islam. Pihak pemohon akan menguji dua perkara, yakni perkara nomor 134 terkait keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan oleh Polri, dan perkara nomor 135 yang menguji penetapan tersangka dan penahanan oleh Kejaksaan. Pada sidang perkara nomor 134, pihak kuasa hukum ex Jampitsus menyebut pihak pemohon menghadirkan 4 orang ahli yang merupakan 2 guru besar dan doktor hukum dari 4 universitas. Sementara untuk sidang pra-peradilan kedua, perkara nomor 135 akan diagendakan selanjutnya dengan agenda jawaban termohon dan pembuktian dari pihak pemohon. Bagaimana jalannya sidang pra-peradilan ex Jampitsus Febri Adriansyah? Informasi terkini kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Sefanya Situmeang, dan juru kamera Anggi Mendarwan. Sefanya, apa saja poin-poin utama dalam persidangan kali ini? Kesimpulan ahli bagaimana? Ya, Renata, tadi untuk agenda sidang pra-peradilan yang pertama, ini yakni perkara nomor 134, masih berlangsung, tapi karena di perkara 134 ini agendanya adalah pemeriksaan terhadap sejumlah ahli yang dihadirkan oleh pihak pemohon, di mana pihak pemohon ini menghadirkan ada sebanyak 4 ahli dalam agenda hari ini. Tadi untuk ahli yang pertama sudah selesai berjalannya sidang, dan saat ini sidang masih sedang diskors. Nanti akan dilanjutkan lagi dengan pemaparan atau pernyataan dari ahli kedua, ketiga, dan juga keempat. Tadi ahli pertama yang sudah memberikan atau dilakukan pemeriksaan ini adalah Profesor Rasdi, ahli hukum ketatanegaraan dan administrasi, yang dimana terjadi dialog dari pihak pemohon bertanya, pihak termohon juga bertanya, yakni termohon dari Polda Metro Jaya dan juga Kejaksaan. Begitu, ini bertanya terkait bagaimana pra-peradilan yang diajukan oleh ex Jampitsus Febri Adriansyah. Kalau tadi menyorot bagaimana berjalannya sidang, Renata dan juga saudara, dari kuasa hukum Febri Adriansyah ini menanyakan sejumlah hal terkait dengan keabsahan proses penggeledahan, lalu juga penetapan status tersangka Febri Adriansyah begitu. Salah satunya tadi juga yang kami sorot ini adalah pihak pemohon menunjukkan bukti dokumen surat yang dimana surat tersebut adalah terkait surat perintah penggeledahan. Nah, ini yang disorot bahwa surat perintah penggeledahan itu dijadikan dasar untuk izin ke Pengadilan Negeri Cibinong, yang dimana itu adalah wilayah dari Polda Metro Jaya, sehingga penggeledahannya tadi dilakukan dan juga penggeledahannya itu dilakukan di luar wilayah PMJ. Nah, ini yang disorot oleh kuasa hukum, dipertanyakan apakah surat yang dikeluarkan itu bisa dikatakan sah atau tidak, karena dari ahli mengatakan apabila itu di luar wilayahnya itu bisa dianggap tidak sah. Kemudian juga penggeledahan terkait lokasi rumah Febri di kawasan Sentul ini juga dipertanyakan oleh pihak kuasa hukum kepada ahli, apakah izinnya ini dikeluarkan dari pengadilan yang sah atau tidak. Ini pandangannya juga dipertanyakan, yang juga ditanyakan apabila tidak sah ada konsekuensi hukum di sana, artinya produk hukumnya ini dianggap tidak sah. Nah, kemudian juga terkait dengan nomor surat perintah penyitaan yang disorot, ini keluar lebih dulu dibandingkan dengan surat perintah penyidikan. Kuasa hukum menyebut bahwa seharusnya surat penyidikan ini keluar terlebih dahulu, baru diberlakukan adanya surat perintah penyitaan. Nah, tadi ini dipertanyakan karena ahli yang pertama ini adalah ahli di bidang administrasi, jadi banyak menyorot terkait dengan surat-surat yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya dan juga Kejaksaan. Sementara itu dari pihak termohon ini juga sama melakukan dialog, bertanya terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh mereka, apakah dari ahli ini bisa melihat ini sah atau tidak. Tapi dari pihak kuasa hukum tadi menyebut bahwa dialog yang terjadi ini sehat, artinya sama-sama bisa membuktikan adanya kebenaran apakah surat perintah penyidikan lalu juga surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan ini apakah sah atau tidak, yang nanti akan ditentukan oleh hakim tunggal terkait keputusannya. Sementara itu kita masih akan menunggu, Renata, karena masih ada 3 ahli lagi yang akan diperiksa hari ini, di mana 2
atau beberapa ahli lainnya ini adalah ahli di bidang hukum tindak pidana korupsi dan juga ahli di bidang hukum acara pidana yang nanti sidang akan dilanjutkan pada pukul 1:30 siang. Nanti kita masih akan menunggu Renata dan juga saudara karena setelah perkara nomor 134 akan ada lagi perkara nomor 135 yang akan disidangkan pada peradilan hari ini, di mana untuk perkara nomor 135 ini akan menguji terkait dengan penetapan status tersangka kepada Febri Adriansyah dan juga penahanan yang dilakukan oleh kejaksaan. Ini nanti agendanya adalah mendengarkan jawaban dari pihak termohon dan juga akan ada penyerahan bukti surat atau dokumen dari pihak pemohon, di mana sebelumnya di hari Rabu dari pihak pemohon, kuasa hukum Febri ini telah menyampaikan apa yang menjadi permohonan pra-peradilan dari kliennya Febri Adriansyah. Tentu kita akan menunggu nanti setelah berjalannya sidang yang pertama ini selesai, akan dilanjutkan agenda sidang kedua terkait dengan jawaban dari pihak termohon. Renata. Baik, kita nantikan kelanjutan sidang pra-peradilan. Hari ini ada 2 perkara yang langsung disidangkan. Untuk perkara 134 masih akan mendengarkan 3 keterangan ahli. Nanti setelahnya lalu dilanjutkan untuk perkara 135. Terima kasih banyak laporan lengkapnya jurnalis Kompas TV, Sevanya Situmeang, dan juru kamera Anggi Mendarwan. Langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas.